Kalau kita membuat spesifikasi barang atau jasa, ya tentu kita harus memahami sebenarnya apa fungsi dari barang dan jasa tersebut. Misalkan kalau kita membuat spesifikasi, ya terkait katakan ini fungsi utamanya, misalkan, misal kita mau membeli katakan ini atau kita melakukan proyek yang besar, misalkan pengadaan barang dan jasa, misalkan untuk pembangkit listrik, misalkan. Nah, tentu ini kita harus tahu sebenarnya fungsi utamanya itu apa, misalkan menghasilkan output elektrik, misalkan. Nah, ini. Nah, terus desainnya seperti apa? Mau pakai misalkan steam, katakannya mau pakai uap panas kah, atau mau pakai diesel kah, misalkan, ya enggak? Pakai diesel misalkan, atau mau pakai ya pakai sistem turbin uap misalkan, ya. Atau kita mau pakai apa lagi, misalkan mau pakai sistem nuklir kah, misalkan, atau mau pakai tenaga terbarukan, misalkan energi matahari, misalkan. Ini sudah dari awal tuh kita sudah punya gambaran, misalkan. Ya, jadi dari fungsinya sendiri kita sudah paham, kemudian desainnya mau seperti apa, kemudian kapasitasnya mau berapa power megawatt yang kita hasilkan, misalkan dari pembangkit listrik tadi, misalkan. Nah ini ditambah lagi nanti setelah kita tahu fungsinya menghasilkan tenaga listrik, kemudian desainnya kira-kira udah ada opsinya, kalau nggak diesel kita mau pakai turbin uap misalkan, atau kalau nggak kita mau pakai tenaga nuklir, atau kita mau pakai tenaga solar matahari misalkan. Nah, nanti kita juga harus menentukan kinerjanya ini seperti apa. Apakah dalam 1 tahun itu misalkan, ya, misalkan 1 tahun, ya, 1 tahun itu dia boleh down-nya, boleh katakan nih tidak bekerjanya atau utilitasnya, katakan ya enggak. Ini berapa persen misalkan? Apakah katakan nih harus 80% ke atas atau 90%, katakan nih. Ini nanti dikriteriakan lagi. Misalnya ini misal kinerjanya 24 jam, katakan 24 jam dalam seminggu misalkan. Nah, dalam saat kapan dia boleh katakan ini shutdown, kapan dia boleh katakan ini off-nya kapan misalkan. Ini harus ditentukan. Kemudian ketangguhannya sendiri. Misalnya ketangguhan ini reliabilitasnya kita maunya seperti apa? Ini operasionalnya apakah pengen katakan nih 5 tahun bebas perawatan misalkan, ataukah kita pengen per 2 tahun misalkan. Ini harus disebutkan juga di situ, karena ini nanti akan terkait dengan pemilihan barang dan materialnya nanti. Nah, belum lagi fleksibilitas. Misalnya gini, seandainya saya misalkan saya pakai katakan ini apa namanya turbin gas lah misalkan, atau saya pakai diesel lah misalkan, boleh. Misalkan saya pakai turbin gas untuk pembangkitnya misalkan. Nah, nanti fleksibilitasnya seandainya turbin gas ini off misalnya, apa yang menjadi katakan ini cadangannya. Nah, apakah saya bisa convert ke diesel untuk sementara 1-2 hari misalkan. Nah, ini harus dipikirkan juga, ya. Nah, belum lagi kebutuhan kayak kebutuhan keamanan, safety, kemudian ukuran, misalkan ukuran ini jelas nanti ada layout, katakan gambar segala macam, ya, misalkan seperti itu. Nah, ini kalau dia terkait dengan warna-warna tertentu, misalnya organisasi perusahaan kita atau organisasi lembaga kita ini punya warna-warna tertentu, misalkan kalau saya misalkan bekerja di departemen A, misalkan warna kita ini biasanya kan terkenal biru misalkan, belum lagi label-label dan lain-lain, ini harus dipikirkan misalkan. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa kita share tentang bagaimana membuat spesifikasi barang. Ini gambaran awalnya.
Nah, tentu ketika kita membuat spesifikasi tadi, ya kita juga tidak terlalu overspec sehingga menyulitkan ketika kita mencari sumbernya, atau juga kalau dia tidak lengkap atau spesifikasinya tidak tertulis dengan baik juga menyebabkan kita nanti ada kesulitan ketika melakukan pemilihan penyedia dan juga ketika pelaksanaan kontraknya. Ya, Bapak Ibu, ini yang bisa saya share atau diskusikan kalau terkait pembuatan spesifikasi barang dan jasa. Nah, bagaimana sekarang kita membuat speknya sekarang? Tadi kan kita sudah bicara spek barang, ya, kemudian barang dan jasa secara general. Nah, bagaimana kalau kita membahas bagaimana tentang membuat spek barang itu sendiri atau spek jasa? Apakah kita bisa menggunakan standar dari eksternal organisasi atau internal dalam organisasi? Dan perlunya juga kita melakukan analisa secara baik secara nilainya ataupun secara engineeringnya. Jadi secara analisa secara nilai akhirnya, jadi value itu adalah katakan ini apa namanya kapasitas kita, katakan ini terkait dengan cost yang kita keluarkan, katakan ya enggak. Jadi kegunaannya lah, benefitnya lah, benefit yang kita dapatkan misalkan. Dan terkait dengan cost yang kita keluarkan ini yang harus kita katakan review, katakan. Nah, kemudian spesifik barang, biasanya barang bisa mengacu ke merek-merek tertentu atau nama-nama dagang tertentu, atau kalau enggak kita bisa juga pakai kode-kode industri, ya, misalkan industri tertentu telah mengeluarkan, atau kita kalau kita tidak punya itu mungkin kita bisa pakai sampel juga bisa, atau contoh, ya, misalkan kalau kita di organisasi A misalkan mau buat katakan nih baju seragam misalkan, mungkin agak sulit untuk mendefinisikannya, sehingga sudah kasih contoh saja misalkan. Atau kalau tidak ada spek-spek teknis yang mungkin bisa kita masukkan ke dalam kebutuhan barang kita, kebutuhan barang dan jasa kita. Nah, kalau dia terkait dengan bahan kimia dan makanan, mungkin spesifikasi komposisi bisa kita pakai. Nah, kalau yang berupa proyek atau berupa katakan nih instalasi, mungkin kita bisa pakai spesifikasi fungsi dan kinerja. Itu yang kita bisa pikirkan ketika kita membuat spesifikasi barang dan jasa, Bapak Ibu. Ya. Nah, kapan sebenarnya kita pakai brand itu atau trade name itu? Biasanya kalau sudah sering kita pakai, ya, biasanya kemudian ada hak-hak paten atau desain tertentu mungkin, ya. Dan ini lebih mudah penggunaannya sebenarnya, lebih mudah, dan dia juga ketika kita membeli barang juga mungkin pengujian kualitasnya tidak sesulit katakan nih ketika barang itu belum terkenal lah. Tapi ketika barang sudah terkenal, katakan nih banyak di pasaran, misalkan ibu mau beli mobil, katakan misalkan mobil A, B, C misalkan pilihannya. Nah, dari situ kan lebih mudah untuk melihat bagaimana ketangguhan atau kualitas dari setiap mobil ini di pasaran itu sendiri seperti apa misalkan, ya enggak. Nah kadang juga ya walaupun katakan ini mudah, mungkin ya ada menyebabkan kompetisi yang mungkin agak terbatas jadinya ketika ibu sudah menyatakan katakan merek A itu mau tidak mau mungkin kompetisi akan terbatas. Belum lagi kalau ini terkait paten nanti atau terkait katakannya penguasaan pasar tertentu, mungkin harganya akan lebih mahal katakannya enggak. Dan karena ibu katakan Bapak Ibu kan tidak punya banyak pilihan, sehingga spesifikasi kadang bisa saja nanti dikontrol atau diubah oleh katakan
si pabrikan, katakan seperti itu. Ya, kemudian kode industrial juga bisa dipakai, misalnya kode industrial tertentu, ya. Misalnya kita mau pakai dari United Nation Standard, misalkan. Ya, ini tentu setiap katakan nih industri-industri mungkin punya kode-kode tertentu, ya, yang bisa kita pakai ketika kita mendefinisikan spesifikasi barang. Ya, kalau yang contoh itu ya lebih mudah, katakannya enggak, kita tinggal siapkan aja, katakannya apa contoh barangnya, kemudian itu yang akan kita cantumkan kepada penyedia nantinya. Nah, kemudian spek teknis juga. Spek teknis ini biasanya kalau kita barang-barang yang presisi, mungkinnya barang-barang untuk entah itu di teknik sipil, entah itu di teknik permesinan, teknik-teknik lain itu akan lebih mudah dispesifikasikan dengan ukuran-ukuran dan katakan bahan yang sudah jelas katakannya. Kemudian di situ tentu memerlukan keahlian desain bagi para organisasi pengadaannya. Ya, seandainya dia tidak punya ahli desainer, mungkin di situ, maka dia akan beli desainnya nanti ya, mungkin dia akan beli desainnya. Seperti itu. Sama seperti Bapak Ibu kalau mau bikin rumah misalkan, atau bikin konstruksi lainnya, mungkin karena kita tidak punya keahlian untuk menghitung RAB dan juga mendesain katakan nih spesifikasi gambar teknisnya misalkan, maka itu kita beli saja dari jasa arsitek misalkan seperti itu. Ya. Ya, ini tentu kalau dia spek teknis itu memang dia keunggulannya memang mudah diverifikasi karena di situ ada ukuran-ukuran yang sudah jelas dan gambar katakannya enggak gambar juga biasanya gambar teknis yang sudah jelas di situ ya enggak. Hanya saja nanti kalau katakan nih desainnya kurang presisi, mungkin di situ ada risiko kegagalan mungkin di situ ketika kontrak. Nah, maka dari itu siapa yang harus menanggung risiko itu harus dipikirkan juga di awal ketika kita merencanakan kontrak atau kita membuat kontrak draftnya nanti. Ya. Nah, kemudian komposisi ini biasanya terkait bahan-bahan obat, kemudian komoditas kayak kimia, atau bahan-bahan makanan, minuman yang terkait dengan, bisa juga terkait dengan lingkungan nantinya ya. Ya, selain mudah diverifikasi juga biasanya bisa dilakukan uji coba ya, nanti entah dia di trial dulu, entah dia dilakukan lab test misalkan. Nah, ini kalau kita katakan ini terkait dengan spesifikasi barang yang sifatnya komposisi. Nah, kemudian ada lagi katakan ini ada lagi katakan ini spesifik barang yang sifatnya fungsi dan kinerja ya, yang itu tadi sebagai contoh yang telah saya sampaikan di awal tadi yaitu bagaimana kalau kita membuat spek untuk kebutuhan misalnya pembangkit tenaga listrik tadi, ya, nah itu sudah sempat kita bahas di awal tadi, yaitu tentu ada performan atau kinerja yang memang harus dicapai. Enggak lah, kita cuma beli barang jadi, tidak memperhatikan proses. Yang harus Jadi itu Bapak Ibu yang bisa kita di awal. Nah, kemudian Bapak Ibu ya berikutnya lagi kapan kita sebenarnya pakai itu ya. Karena ini hanya petunjuk aja bagi kita. Kapan kita pakai brand dan trade name specification, kapan kita pakai industrial code, kapan kita pakai contoh, kapan kita pakai spesifikasi teknis, kapan kita pakai spek komposisi. Ini semuanya bisa kita lihat di sini.
Biasanya kalau barang yang jasa yang sering kita pakai itu bisa kita pakai trade name, misalkan kalau kita pakai contoh sampel atau itu adalah ketika kita sulit untuk mendefinisikan, misalkan lebih contoh, lebih mudah. Kalau kita katakan nih mau bikin katakan instalasi tertentu, kita kan lebih mudah pakai fungsi dan kinerja misalkan. Kalau kita mau beli bahan makanan, bahan-bahan kimia, mungkin kita akan lebih mudah mendefinisikan dengan komposisi seperti itu ya, Pak Ibu. Nah, berikutnya lagi ya spesifikasi jasa ya. Kalau jasa ini terkait dengan biasanya pelayanan-pelayanan seperti transport, kemudian pelayanan pengiklanan, belum lagi kalau katakan nih kalau kita bekerja di organisasi mungkin ada sistem pembayaran gaji, mungkin seperti itu ya, atau ada penyedia jasa keamanan. Ini barang-barang yang jasa-jasa yang terkait dengan katakan nih kebutuhan organisasi biasanya. Nah, ini tentu ini membutuhkan katakan nih keahlian sendiri untuk mendefinisikan katakan nih spesifikasi dari transportasi, bagaimana kita mendefinisikan untuk iklan misalkan. Ini tentu keahliannya akan beda-beda. Ya. Kemudian ketika kita di dunia catering misalkan, nah ini juga tentu speknya akan memerlukan keahlian tersendiri katakan. Nah, kadang juga ya untuk spesifikasi itu memang ya sulit sulit untuk dideskripsikan atau untuk dituangkan karena dia sifatnya intangible kan, dia sifatnya kadang tidak kelihatan ya. Jadi itu yang kadang menyulitkan kita untuk mengukurnya nantinya. Misalkan ketika kita mendefinisikan kinerja dari katakan nih pelayanan kebersihan misalkan, secara di atas kertas mungkin kita bisa memberikan katakan nih suatu checklist misalkan checklist ya enggak, misalkan jam berapa dibersihkan, apa saja yang dibersihkan misalkan, ini bisa kita buat checklistnya. Tapi untuk mendefinisikan seberapa bersihnya ini yang kemungkinan agak ya katakan nih agak agak sulit lah karena itu intangible, artinya itu nggak kelihatan ya. Tentu output hasilnya nanti akan tergantung dari si penerimanya nanti ya, enggak dari end usernya sendiri ya. Nah, belum lagi katakan nih hal-hal yang terkait dengan schedule pelaksanaan atau waktu penyelesaian, ini juga akan hal-hal yang menjadi katakan nih sesuatu yang harus didefinisikan lah ya. Terkait lagi kalau spesifikasi jasa itu biasanya kualifikasi dari tenaga kerja yang akan diperlukan, baik itu yang sifatnya dia katakan nih kualifikasinya tinggi ataupun dia yang kualifikasinya tidak memerlukan katakan nih pengetahuan yang tinggi. Nah, ini tentu harus diperjelas nanti ketika Bapak Ibu membuat spesifikasi jasa ya. Nah, ini contoh saja, misalkan spesifikasi jasa misalnya apa sih, misal kalau spesifikasi jasa itu yang terkait transport, misalnya ini kayak pengiriman, misalnya jasa logistik lah, misalkan logistik barang bisa, logistik misalnya surat menyurat bisa, misalkan kalau tenaga keamanan misalkan security ya, kalau tenaga kebersihan misalnya cleaning service apa, misalkan kalau catering, belum lagi kalau iklan ini nanti mau berapa kali tayang di mana, kemudian performanya seperti apa, impact-nya seperti apa, ini harus
harus dipikirkan juga ya Bapak Ibu ya. Ini yang kemudian saya lanjut lagi ya. Nah, ada lagi kita menggunakan spesifikasi barang jasa itu pakai standar eksternal bisa ya, ataupun standar regional dari negara-negara tertentu ya, atau kita pakai standar asosiasi perdagangan atau industri tertentu misalkan ya. Bisa kita pakai juga dari internasional standar seperti ISO misalkan ya. Nah, ini pilihan saja misalkan kalau ketika kita menggunakan standar eksternal misalkan ya enggak. Ya. Demikian juga kita bisa pakai standar eksternal untuk komposisi bisa, dimensi atau kinerja di situ bisa juga ya. Usahakan ya Bapak Ibu kalau kita membuat katakan nih dengan spesifikasi barang untuk standar eksternal ini sebaiknya kita cek dulu apakah itu tersedia ya enggak. Atau kita bisa juga buat spesifikasi sendiri ya kalau memang tidak tersedia di dalam tekani standar eksternal. Ya. Ya ini kelebihan dan kekurangannya saja tentu dengan adanya standar eksternal itu memungkinkan kita untuk lebih kompetitif nantinya karena mungkin akan banyak penyedia yang mampu menawarkan nantinya. Yang kedua juga bias atau ketidakpastian juga bisa diminimalisasi ya. Ya tentu itu keuntungannya kalau kita pakai standar eksternal. Kemudian juga mungkin kita pakai saja misalkan kode tertentu dan penyedianya mungkin sudah paham ya kan seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau tidak ada standar eksternal kita pakai standar internal ya, artinya kita membuat sendiri ya. Tentu kita harus punya engineer dan designer di dalam organisasi kita kalau kita membuat spek sendiri ya, ini tentu keunggulannya ya selain kita fleksibel juga mudah lah, artinya setiap saat kita bisa memberikan desain dan spesifikasi. Kalaupun ada konsolidasi juga mudah kita lakukan kalau kita punya standar internal. Nah, tapi itu tentu akan memberikan biaya ya. Nah, artinya itu nanti ada cost-nya lah, kurangannya itu yang. Nah, kemudian ada lagi apa yang disebut dengan value analysis dan juga value engineering. Artinya setiap spek itu, ya Bapak Ibu, terutama yang kaitannya dengan katakan nih skop yang besar, misalkan dalam desain, entah itu desain operasional pabrik ataupun desain pelayanan dan jasa yang besar, itu sebenarnya bisa dilakukan analisa sebenarnya, analisa baik itu terhadap engineering-nya ya enggak, atau terhadap katakan ini nilai-nilai yang ada di dalam operasional tersebut. Misalkan kalau saya misalkan sebagai organisasi penyedia layanan jasa, misalkan penyeberangan, misalkan ya penyeberangan kayak ferry lah misalkan seperti di case-nya di entah itu di antara Pulau A dengan Pulau B misalkan. Nah itu bisa saja saya melakukan katakan ini re-engineering dalam proses operasional saya, atau katakan ini saya menganalisa katakan ini apa sih sebenarnya yang bisa diimprove katakan ini dari proses yang sekian banyak tadi. Misalkan waktu tunggu mobil atau kendaraan yang akan naik ke ferry misalkan. Dalam case-case tertentu itu akan menyebabkan katakan tumpukan, yang mana tumpukan itu sulit untuk disegregasi atau dipilah ya.
antara mobil penumpang, antara mobil truk, misalkan antara katakan kendaraan kecil lainnya, misalkan. Karena dia akan menuju ke satu titik di mana katakan mulut dari kapal feri itu sendiri, misalkan. Ya enggak. Misalkan ini katakan penyeberangan, katakan ya enggak. Ya enggak. Di sini katakan sudah menumpuk, katakan. Nah, ini katakan kalau saya lihat dari atas, misalkan kapalnya misalkan seperti ini ya, misalkan. Nah, pada titik tertentu, misalnya katakan di sini area parkingnya, katakan nih, misalkan. Ini semua kendaraan katakan ini akan menuju ke sini, katakan akan menuju ke titik ini. Ya enggak. Untuk naik, katakan kalau saya lihat dari atas ini, katakan. Nah, katakan ada bermacam-macam kendaraan di sini ya, ada truk, ada bus, katakan ya enggak. Ada mobil kecil kayak sedan misalkan. Ada lagi motor misalkan. Nah, tentu dalam konteks ini kalau saya ingin melakukan katakan analisa pelayanan saya, bagaimana saya meningkatkan pelayanan saya nantinya. Tentu ini adalah satu katakan analisa proses yang bisa saya lakukan. Bagaimana saya mengimprove pelayanan saya terhadap katakan pengguna jasa ini tadi. Misalkan, apakah saya pisah nantikan antara pelayanan yang bus dan truk sendiri, kemudian yang kapal katakan mobil-mobil kecil, kemudian kendaraan-kendaraan kecil, nanti ada spesialis katakan kapal eksekutif seperti yang terjadi kayak di Selat Sunda misalkan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari proses analisis yang menghasilkan katakan improvement di situ, ada value di situ. Nah, jadi ini yang katakan menyebabkan kita ya katakan ketika kita menspesifikasikan barang dan jasa, itu kita perlu juga melakukan katakan pendekatan terhadap value analysis atau value engineering. Ya. Karena impact dari value analysis tadi, ya itu tadi seperti kita lihat case seperti contoh kayak di pelabuhan Merak Bakauheni katakan itu kan sudah terjadi katakan sudah lebih baik katakan bandingkan katakan di zaman mungkin tahun 2000 atau 2005 dulu katakan. Sekarang bagi pengguna katakan mobil-mobil kecil atau orang-orang eksekutif yang memang mereka pengen katakan punya pelayanan yang lebih, itu mereka bisa memilih katakan jalur yang khusus katakan ya enggak. Nah, saya pikir itu sebagai salah satu contoh bagus katakan dari pendekatan dari value analysis atau value engineering ya. Nah, Nah, tentu kalau kita melakukan itu, kalau kita pengen melakukan value analysis, itu yang pertama kita harus mendefinisikan skopnya dulu. Skopnya apa? Misalkan, skop kita ini dalam melakukan analisis itu apa? Apakah hanya berupa proses ini tadi, misalkan, ya enggak? Ataukah kita pengen nantinya setelah melakukan proses analisa proses ini tadi, kita pengen juga sampai katakan kepada kontrak baru, misalkan kita pengen melakukan pengadaan baru atau ada proyek baru nanti, ini boleh ditetapkan di awal fase persiapan itu kita mendefinisikan skop, kemudian kita mengumpulkan semua informasi, ya enggak? Informasi apa saja sih, misalkan yang saya butuhkan untuk melakukan analisa semacam pelayanan tadi, misalkan saya mengkolek informasi apa, misalkan saya mencari semua informasi berapa jumlah kapal berapa jumlah kapal dalam seminggu, berapa jumlah kendaraan besar kecil, ini semua yang bisa saya katakan dikumpulkan misalkan ya misalkan sedan, kemudian motor misalkan. Nah, ini saya analisa, kemudian nanti saya analisa ya.
Ya enggak. Bagaimana sih seharusnya? Katakan nih bagi truk itu berapa sih waktu tunggunya yang ideal itu berapa misalkan? Ini harus ditentukan nanti ya. Kemudian, nah karena apa impactnya nanti biaya bisa jadi biaya ya biaya yang ditimbulkan oleh katakan di waktu tunggu truk tadi. Bayangkan kalau truk yang harus seharusnya sampai dari Jakarta ke Jambi katakan di 24 jam misalkan, ternyata karena waktu tunggu yang lama menyebabkan dia delay katakan nih 5 jam saja misalkan. 5 jam mungkin dia karena dia istirahat lagi akhirnya apa? Mau tidak mau mungkin akhirnya mengambil waktu lebih dari 24 jam misalkan. Nah, itu tentu akan biaya makannya dia, biaya-biaya lain dari supir truk itu akan terimbas. Nah, kemudian berikutnya juga kita harus mengumpulkan ide-ide. Misalkan selain menyediakan kapal eksekutif, misalkan apa lagi yang bisa kita lakukan misalkan untuk kasus penyeberangan tadi. Apakah kita menyediakan bentuk lain misalkan selain kapal eksekutif mungkin ya, apakah kita menyediakan satu jalur lagi mungkin nantinya khusus untuk truk yang dalam keadaan emergency misalkan dia pengen bayar lebih misalkan. Nah, kemudian itu yang akan nanti didevelop. Nah, akan kita kembangkan, oke, pilihan-pilihan tadi, opsi-opsi tadi misalkan. Opsi 1 misalkan apa? Opsi 2 katakannya enggak. Apa terus? Opsi 3 misalkan apa? Ini yang akan kita lakukan pembenahannya, pengembangannya. Lalu nanti ini yang akan dievaluasi, opsi mana yang terbaik, ya enggak? Apakah 1, 2, 3, misalkan opsi yang terbaik sekarang adalah menyiapkan kapal eksekutif itu tadi, misalkan itu yang diambil, misalkan, nah ini baru diimplementasikan sehingga kita bisa melihat sekarang contoh kayak di ya salah satu aja yang maksud saya itu yang bisa kita ambil analisanya kira-kira seperti itu kalau kita mau melakukan pendekatan value analysis atau value engineering. Ya ini tentu bisa kita aplikasikan, tidak hanya dalam konteks tadi ya, misalkan saya mau menganalisa bagaimana peningkatan pelayanan penyeberangan tadi misalkan. Bapak Ibu pun bisa melakukan ini, terserah dalam konteks apa saja, misalkan dalam konteks entah itu pelayanan di masyarakat atau katakan untuk keperluan Bapak Ibu sendiri, misalkan secara personal, misalkan ini bisa dilakukan juga. Nah, kemudian membuat spesifik barang dan jasa ya ini. Nah, tentu ini tadi yang sudah kita sedikit jelaskan tadi. Nah, tentunya ini dimulai dengan konsep desain ya, kemudian detail desainnya, kemudian dilakukan pengujian dan produksi atau live ini atau pelayanan lah ya, maksudnya itu ini bisa pelayanan juga. Kalau dia pelayanan. Ya. Nah, seperti itu. Jadi hampir sama dengan apa yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu bagaimana konsep desain dari hal yang ingin kita lakukan peningkatannya seperti itu, atau kita pengen lakukan improvement. Ya, yang jelas yang kita inginkan adalah bagaimana kita menurunkan atau memangkas harga, atau kalau tidak kita meningkatkan efisiensi itu. Jadi bagaimana value engineering tadi itu ya enggak PI atau PA itu tadi ya, itu bagaimana dia meningkatkan efisiensi ya atau dia menurunkan cost. Ini yang harus kita ingat selalu ya enggak. Oke. Nah, berikutnya lagi kita bisa menyusun kuantitas, menyusun kebutuhan dan anggaran. Tentu kita harus akan ini juga menentukan spesifikasi kuantitasnya dan juga serah terimanya. Ya.